Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga energinya vice versa, yaitu kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke teman-teman, tema readingannya adalah kondisi orang yang sudah menyakiti kamu saat ini. Ya, kita lihat ini adalah kondisi orang yang sudah menyakiti kamu. Tapi sebelumnya, sebelum dimulai pembacaannya, ya, berikan saya waktu untuk menyampaikan permohonan terima kasih. Permohonan terima kasih untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga selalu berpikir positif, dan terima kasih buat doanya. Semoga teman-teman diberikan kesejahteraan, kesehatan, umur panjang, dan juga selalu dilimpahkan rezeki yang deras ya, tiada henti. Walaupun saat ini mungkin dalam keadaan payah, tapi setelah mendengar doa ini asik. Semoga teman-teman langsung merasakan energinya. Dan mari kita mulai pembacaannya. Energi atau kondisi orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, di sini ada The Emperor, teman-teman ya. Kondisi dia saat ini mungkin merasa nyaman ya, merasa enjoy di jabatannya, tapi ada sedikit kekurangan ya. Dia tidak mampu memakai jabatannya ini untuk dia, mungkin gini, dia punya jabatan ini ya. Terus tidak ada orang yang bisa menggeser kedudukan dia gitu ya. Tapi pun dengan jabatan yang dia punya ini, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan. Jadi dia seperti dibatasi gitu ya, dalam fasilitas atau kepercayaan dari pimpinannya tuh dibatasi gitu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan dia ya dengan jabatannya ini. Jadi dia di sini walaupun punya jabatan, walaupun terlihat dihormati, tapi sebenarnya di kehidupan nyatanya, dalam kenyataannya ini, dia tidak bisa menggunakan apa-apa gitu. Di jabatan itu dia kayak cuman duduk kerja, tapi dia nggak bisa ngerasain nyaman, nggak bisa ngerasain bahagia, nggak bisa sekarang kayak dulu mungkin flexing gitu ya. Jadi di sini yang membuat dia kayak walaupun banyak kekurangan atau banyak yang dia saat ini rasain kurang gitu ya, pendapatan dari jabatannya gitu ya, dia tidak bisa mengambil keuntungan lah dari jabatannya ini, membuat dia tidak putus asa, dia tidak mau bergeser, tidak mau pindah dari saat ini yang dia duduki ya. Atau mungkin di dalam sebuah pekerjaan dia di bagian yang memang basah ya, banyak ketemu sama uang, dan banyak mungkin dengan supplier, biasanya gitu ya, banyak hadiah, banyak sogokan gitu ya. Jadi meskipun di pekerjaannya ini nggak nguntungin dia, tapi dia nggak mau pindah karena ada kesempatan di tempat lain, maksudnya dengan partner yang lain bisa memberikannya di luar gitu ya. Jadi di sini dia dengan jabatan ini tidak apa-apa gitu, dia tidak mendapatkan banyak fasilitas. Tapi kalau dia sudah ketemu partner kerjanya, suppliernya, atau mungkin dia memang seorang bagian-bagian yang basah ya. Mungkin kliennya ini yang banyak memberikan hadiah-hadiah di luar gitu ya. Ini yang bikin dia nyaman di sini gitu, nyaman di jabatan yang saat ini sedang dia duduki gitu ya. Memang
kondisinya dia betul-betul sedang disenangkan teman-teman ya, sedang diunggulkan gitu. Tapi ya itu, bukan di bosnya yang punya, apa ya, yang punya, pemikiran untuk memberikan banyak kelebihan di dia, tapi banyak yang dikurangin sama bosnya gitu ya. Tapi dia ngedapetinnya dari luar gitu, dari kliennya mungkin ya, atau dari, supplier-suppliernya dia, atau ya dia di mana tempat kerjanya di bagian apa ya, itu yang mungkin, membawa dia kepada kesuksesan ya, dan juga memberikan banyak keuntungan. Dan bisa saja aku lihat di sini dia juga lagi membutuhkan uang besar ya, teman-teman ya. Mungkin beberapa hal yang keliru yang sudah dia lakukan gitu belakangan ini, dan ini sudah mulai ketahuan dan bosnya juga udah tahu gitu ya. Di sini dia mulai kayak mengharapkan ada, bisnis baru atau pingin menjalin partner baru yang bisa membuat dia ini keluar dari masalah yang saat ini sedang dia jalani ya. Atau mungkin dia memang ada hubungan dengan orang baru, tapi dia punya materi yang cukup banyak yang bisa membantu dia mengeluarkan dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Dia udah kebingungan teman-teman, udah kerja keras banget nih. Sedangkan orang yang deket sama dia, entah ini adalah tapi nggak ada hubungan hati kayaknya ya. Masih kayak partner kerjanya gitu ya. Dia udah berusaha mungkin meminta tolong ya, sudah berusaha menjelaskan gitu, tapi belum kunjung memberikan jalan keluar buat dia saat ini. No, ya dia ketakutan, mungkin dia harus mengembalikan uang itu secepatnya. Ya, ini kondisi orang yang menyakiti kamu saat ini berada dalam kegelisahan. Oke, lihat lagi apa ya kondisi yang sekarang lagi dihadapi. Ada King of Pentacle, lalu ada The Star. Orang ini lumayan beruntung ya. Lalu ada Five of Cups, ada Ten of Wands, lalu ada Eight of Swords. Wah, teman-teman liatin ya. Sepertinya dia memang lagi buntu ya, tidak ada jalan keluar. Jadi sudah mendapatkan bantuan, ini mungkin bantuan terakhir yang bisa dibantu dari orang tuanya atau orang-orang yang masih care sama dia orang nih ya. Karena mungkin dia punya jabatan itu, tapi dia nggak punya fasilitas gitu yang membuat dia susah mau bergerak ya. Dan dia juga punya partner kerja yang banyak uangnya, yang bisa memberikan jalan keluar, tapi ternyata nyatanya sampai di saat ini dijalani hubungannya hubungan mereka dijalani nggak ada, apa ya, belum mendapatkan jalan ya, belum mendapatkan pertolongan dari orang baru tersebut, dari partnernya ini. Akhirnya dia setiap malam sulit untuk istirahat, sulit untuk tidur, gelisah banget. Dan di sini aku lihat juga dia selalu berhayal, berimajinasi mulu, orangnya seneng banget ngimpi-ngimpi pengen jadi orang kaya, orang sukses, orang punya jabatan dengan segala pelayanannya, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekuasaannya yang ya pokoknya hak-hak yang didapat dari sebuah jabatan gitu ya. Ya dia ngayal gitu ya, seandainya gitu ya, dia memang punya jabatan yang lebih dan mendapatkan banyak fasilitas, mungkin bahagia. Dan saat ini dia bermanifestasi terus ya, afirmasi, berdoa terus. Ini kayaknya orang rajin bangun untuk berdoa ya di tengah malam, meminta jalan keluar ya yang saat ini sedang dia takuti, urusannya yang saat ini sedang dia khawatirkan. Takut banget kalau sampai diketahui oleh orang lain, dan saat ini sudah bukan satu orang lagi yang tahu tentang masalah dia, mungkin beberapa atau 5 ya. Jadi satu per satu orang yang sudah tahu, mungkin 5 orang udah tahu, tapi 1 atau 2 orang ini masih memberikan kepercayaan, masih memberikan jalan ya buat dia, tapi yang 3-nya lagi sudah nggak nerima dia, sudah mulai melepaskan dia, meninggalkan dia. Dia khawatir. Sama aja teman-teman, kalau dari 5
yang masih support 2, tetap aja yang mikirnya yang 3. Padahal kan udah ada yang support, udah ya cukup 1 orang, padahal udah kita tenang, damai gitu. Tapi di sini dia 3 yang tidak mendukung dia, 2 mendukung, masih tetap dia khawatir, takut, karena takutnya yang 3 ini sebagai provokator di luar. Ini yang dia sangat apa ya, bebankan saat ini, dan mulai sering tidak bisa tidur malam, gelisah ya, dan setiap kerja mungkin sudah tidak lagi ada ketenangan di dalam jiwanya. Jadinya banyak beban karena takut gitu teman-teman ya, menghadap kepada pimpinannya. Dia takut banget juga nih kalau dia pulang ke rumah, mungkin orang tuanya atau keluarganya ada yang sudah tahu atau bagaimana gitu ya, karena mungkin yang 3 ini sudah menyebarkan, atau hanya kecurigaannya si orang itu aja, orang yang sudah nyakitin kamu. Di sini dia bener-bener udah nggak kuat teman-teman dengan masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Dan teman-teman tahu, dia bener-bener kacau saat ini ya kondisinya. Dia mungkin juga minta bantuan kepada orang yang ya mungkin yang dianggap menyayangi dia, atau dia berusaha menghubungi kamu karena saat ini dia betul-betul lagi ngedrop, lagi butuh nasehat, lagi butuh curhat ke kamu ya, lagi butuh didengarkan apa yang saat ini sedang dia hadapi. Jadi saat ini orang yang sudah menyakiti kamu, kalau kalian sudah berantemnya udah lama atau baru, ini dalam waktu dekat ini orang ini akan berkomunikasi lagi ya, meminta bantuan atau meminta maaf kepada kamu untuk dibukakan jalan, atau mungkin karena dia sudah berbuat salah sama kamu, dia menyesali perbuatannya lalu mengetahui ternyata dia sudah membuatmu sakit, jadi dia tahu orangnya gitu yang membuat dia hidupnya jadi seperti ini. Ya ternyata setelah nyakitin kamu, hidup dia banyak kehancuran atau selalu dibuat ketakutan karena kesalahan dia sendiri. Di sini dia kayak nyesel waktu sama kamu, kok hidupnya enak-enak aja, baik aja, bahagia aja, kemana-mana bisa, kesana bisa. Ya kan? Dengan fasilitas yang luar biasa juga. Mungkin juga kamu adalah salah satu orang yang mendukung dia, atau orang yang mensupport dia di pekerjaan tersebut, atau mungkin kamu yang memodali gitu ya, setiap dia ada masalah, kamu yang selalu menjadi pemberi jalan keluar ya. Tapi karena reaksinya dia adalah seorang yang tipikal menggoda, penggoda ya, atau sangat caper gitu ke orang banyak, jadi kamu nggak suka dengan tingkah dia, mungkin kamu ada komplain gitu ya, pada akhirnya ada perdebatan antara kamu dengan dia, dia ninggalin kamu pada saat itu mungkin dia nggak ninggalin kamu, dia cuma nyakitin aja ngomongnya. Dan apa yang terjadi saat ini, dia sedang mengalami banyak penderitaan, dan ini adalah salah satu dari doamu yang afirmasi yang terkabul, yang terbuka, karena dia sudah menyakiti kamu. Kamu adalah seseorang yang sudah memberikan jalan keluar bagi kesusahan yang sedang dia hadapi dahulu ya. Sekarang nih kebuka lagi gitu permasalahan baru, dan di sini dia bingung mau kemana. Dan aku melihatnya dia seperti ingin menuju ke kamu untuk meminta bantuan, atau seseorang yang saat ini ada dalam pikirannya, dalam hatinya, yang bisa membuat dia keluar dari masalah ini adalah kamu gitu. Jadi dia mikir tuh ya, oh coba seandainya dulu nggak nyakitin kamu atau nggak menghindar dari kamu, mungkin kamu saat ini yang selalu support dia, membantu dia, dan mungkin nggak akan pernah punya masalah kayak gini. Kebanyakan orang kalau udah berpasangan, kalau berada dalam kemewahan, dalam kejayaan, dia selalu mengatasnamakan kesuksesannya itu adalah milik dia, usaha dia. Tidak ada kaitannya dengan orang lain, dengan orang yang nyayangin dia, dengan orang tuanya, enggak ada. Orang ini lagi dibutakan, jumawa, pada saat mungkin kamu sudah sering disakiti lewat ucapannya, lewat tindakannya, terlalu dicuekin ya, ngerasa dia paling unggul. Akhirnya apa? Kamu meninggalkan dia, atau kamu benar-benar sudah mendoakan dia gitu ya. Akhirnya apa? Dia merasakan hal yang lebih menakutkan dari apa yang sudah kamu rasakan. Mungkin kamu puas dengan apa yang saat ini kamu dengar ya dari orang banyak tentang kisahnya dia sekarang ya. Dan aku merasa dia itu kayak inget, oh kayaknya kamu nih orang yang disakiti gitu, makanya dia kepingin
eh, menemui kamu atau berkomunikasi dengan kamu, tapi kayak bingung, gengsi banget ya, untuk minta apa ya, minta maaf, terus minta sarannya atau minta didoakan gitu ya. Cuman dia gengsi teman-teman ya. Mulut masih bisa ngomong, tapi badan semua nggak bisa gerak buat melakukan komunikasi kepada kamu. Ada perasaan malu atau apa ya, bersalah kepada kamu. Tapi ini yang saat ini harus kamu ketahui tentang seseorang yang sudah menyakiti kamu. Dan teman-teman, ini rising dari zodiak Scorpio ya. Ada Leo ya, terus ada nih Leo ya. Capricorn, oke. Ada Aquarius, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Gemini, Aries, Capricorn, Virgo dan Taurus ya. Lalu ada Virgo, lalu ada Gemini. Oke. Kita lihat untuk namanya ya, tapi mungkin tidak ada nama dia atau hanya ada nama kamu atau keduanya ada di sini. Teman-teman ya, biasanya gitu kalau sudah banyak dibantu, sudah banyak ditolong, orangnya jadi sombong. Karena apa? Karena dia dapat kesempatan untuk lebih tinggi daripada kamu. Kamu yang udah banyak bantu dari nol ya, udah banyak susah payah, mungkin tiap malam bangun buat ngedoain dia, dan ternyata kenyataannya apa? Setelah dia berada di puncak karir, mendapatkan sesuatu yang dia ingin, yang dia cita-citakan, yang ingin dia raih ya selama menjalin hubungan sama kamu, dia suka sharing, dia suka curhat, keinginan dia pengen A, B, C, D tercapai, terkabul, lupa sama kamu ya, ujubnya. Ujub bukan sih? Jadinya ngerasa ini hasil gue gitu ya. Lu nggak ada di sini usaha buat bikin gue kayak gini. Dan tuh orang sombong tuh cepet loh, bener aja. Jadi kalau mau ngerasain susah itu sombong dulu deh. Misalkan kamu punya wajah cantik atau ganteng, sombong aja dulu deh gitu ya. Nanti pasti ada balasannya. Serius. Seperti inilah orang yang saat ini sudah menyakiti. Oke, kita lihat lagi di Seven of Wands. Tapi ada beberapa hal yang sedang dia takuti saat ini. Kondisi dia sekarang lagi waspada terhadap sesuatu. Ada sesuatu yang dia lakukan di dalam dunia pekerjaannya. Mungkin ini bisa saja berdampak buruk ya terhadap dia. Entah dia korupsi, entah dia melakukan suatu kesalahan, atau dia memanipulasi data dalam pekerjaan dan menghasilkan banyak keuntungan di sana. Dan di sini dia sangat takut. Akhir-akhir ini dia ngerasain sesuatu yang kurang nyaman di hatinya, di pikirannya ya. Dia mulai kayak kedederan ya untuk ngejaga kerahasiaan yang selama ini dia tutup-tutupin. Atau mungkin juga ada hubungannya dengan kamu, dia merasa takut ya, ada orang mungkin yang berusaha untuk ngejatuhin dia lagi karena mungkin dia punya masalah dengan kamu atau nyakitin kamu. Kamu mungkin mendoakan dia, sesuatu hal yang buruk terbuka terjadi dan saat ini sedang dia alami dan dia ngerasa ketakutan. Ada kegelisahan yang menyebabkan dia banyak mengeluarkan energi ya, dan juga aku melihatnya di sini dia berusaha untuk mencari bantuan gitu ya, untuk apa ya, kayaknya udah nggak percaya diri nih kalau dia mampu ngelewatin masalah ini ya. Dia mungkin minta tolong sama orang tuanya atau mungkin sama saudaranya. Intinya dia lagi ada masalah ya teman-teman, kondisinya saat ini seperti itu. Lalu ada Six of Wands ya. Aku lihat di sini memang seseorang ini entah ya, apakah dia juga memiliki hubungan dengan seseorang lain ya. Dan di sini dia sedang dimanjakan atau diberikan sesuatu yang membuat diri dia senang, disupport gitu ya. Tetapi mungkin juga bisa dikatakan dia ada memanipulasi data gitu ya di pekerjaannya. Terus dia mendapatkan nilai plus, dia mendapatkan kesempatan buat naik jabatan, atau mungkin orang-orang nggak tahu ya, orang-orang mungkin gini ya. Kalau aku melihat si kartu ini dengan ini ya,
Beberapa belakangan ini ya, mungkin ada stafnya atau atasannya ya, mengetahui tentang kekurangan, kesalahan yang dia sembunyikan, namun dia mencari bantuan kepada orang tuanya atau mungkin saudaranya yang mengerti dengan kasus yang sedang dia alami, apa masalah yang sedang dia jalani, lalu dia bisa ngelewatinnya teman-teman ya. Dia akhirnya selamat gitu, dia merasa senang, merasa gembira. Dan di sini juga mungkin ada kaitannya dengan permasalahan dengan kamu ya, dia punya masalah besar gitu ya, mungkin kamu dianggap sebagai orang yang sudah merusak reputasinya sehingga dia meminta bantuan kepada orang lain untuk menyembuhkan atau memulihkan nama baik dia ya. Pada akhirnya dia dapat mengalami kesenangan ya. Kalau aku lihat seperti itu dan bisa terlewati masalah yang saat ini sedang dia derita. Kita lihat lagi ya, apa yang sedang dirasakan ya, kondisinya bagaimana orang yang sudah menyakiti kamu. Ada The Emperor, lalu ada Ace of Pentacle, lalu ada Eight of Pentacle, Nine of Swords. Oke, aku lihat di sini ya, kondisinya benar-benar memang lagi kurang enak loh teman-teman. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan uang dan jabatan yang membuat diri dia saat ini sedang kebingungan dan merasa ketakutan. Lihat, kayak dikejar-kejar banyak kelelawar. Dia takut sekali dengan masalah dia yang dia sembunyikan, yang dia tidak ya, orang lain nggak ada yang tahu tentang kesempurnaannya dia. Dia memang pintar sekali ya menyembunyikan masalah. Sempurna banget hidupnya di mata orang lain, tapi ternyata dia sangat ketakutan dengan masalah yang sedang dia sembunyikan ini ya. Dan seringnya di malam hari dia sulit untuk tidur ya, itu dimulai dari sore hari ataupun mungkin pagi hari dia ada perasaan tidak enak, ada perasaan was-was, ada perasaan gelisah ya muncul. Dan pada saat malam hari ini banyak banget kepikiran, gak bisa istirahat dia ya, benar-benar sangat kalut banget hatinya. Walaupun sudah merasa dia aman nih, ada bantuan dari saudara atau orang tuanya ya, atau siapa yang mampu mengeluarkan dia dari masalah atau kasus yang sedang dia alami saat ini. Cukup di sini pembacaannya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan mohon maaf lahir dan batin. Maaf banget ya, ini disclaimer ya teman-teman ya, tidak semua orang bisa resonate. Sekali lagi disclaimer, yang tidak sesuai singkirkan aja ya teman-teman ya, ambil yang baiknya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih doanya, dan kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Oke, terima kasih, bye bye semua.